Tuhan itu sebenarnya adalah malaikat sekaligus iblis. Ini kita ngomongin Tuhan dalam konsep spiritual ya. Iblis dan malaikat sendiri adalah konsep yang muncul dari agama-agama samawi. Iblis banyak digunakan sebagai entitas jahat yang menggoda manusia. Dia juga termasuk setan yang banyak menggoda manusia dalam bentuk hawa nafsu, sehingga manusia cenderung berbuat kerusakan, berbuat buruk, dan membuat manusia berada dalam emosi-emosi yang negatif, seperti marah, sedih, benci, apatis, dendam, iri, depresi, dan masih banyak lagi. Karena digoda iblis atau setan, maka manusia jadi punya dosa. Sedangkan malaikat itu adalah sosok yang banyak merepresentasikan kebaikan. Malaikat tidak memiliki dosa dan cenderung menjadi penyampai wahyu atau kebaikan bagi umat manusia. Ketika iblis membisikkan kejahatan, maka malaikat membisikkan kebaikan dalam kepala manusia. Karena itu, dalam otak manusia sering digambarkan ada perang antara setan versus malaikat. Yang mana ini sebenarnya adalah filosofi perang dalam pikiran manusia sendiri antara kebaikan versus kejahatan. Itulah kenapa konsep Tuhan pun bisa berbeda-beda dalam diri setiap manusia, tergantung apakah manusia itu sedang baik atau sedang jahat. Bagi manusia yang jahat, maka Tuhan juga cenderung dipandang sebagai sosok yang maha jahat, licik, manipulatif, dan maha menghukum. Bagi orang yang baik, Tuhan juga cenderung dianggap sebagai sosok yang maha menyayangi, maha bijaksana, maha baik, dan maha mengampuni. Pada kenyataannya, hidup ini tidak bisa lepas dari kebaikan dan kejahatan. Dalam konsep Taoisme, kebaikan dan kejahatan ini ibaratnya yin dan yang. Yin dan yang ini akan terus ada di muka bumi dan terus berputar untuk mencapai titik keseimbangannya. Tidak ada salah satu yang lebih dominan selamanya. Yang ada adalah pergantian yin dan yang agar kehidupan bisa terus berjalan dan alam semesta seimbang. Karena ada yin dan yang lah, maka kita bisa merasakan hidup. Tuhan sendiri adalah Tao yang meliputi segala sesuatu di alam semesta ini. Maka Tuhan juga meliputi yin dan yang. Otomatis Tuhan juga meliputi kebaikan dan kejahatan di dunia ini. Dan otomatis secara spiritual Tuhan juga meliputi malaikat dan iblis. Jadi kurang bijaksana jika manusia terlalu melekat di salah satunya saja. Manusia yang selamat dan bisa memahami kehidupan adalah manusia yang bisa melampaui konsep iblis versus malaikat, kebaikan versus kejahatan, atau melampaui yin dan yang. Inilah yang disebut dengan melampaui dualitas. Dan konsep ini sangat dipahami dengan baik oleh penganut agama Hindu dan Buddha. Dalam kedua agama ini, moksa adalah keterlepasan manusia dari dualitas, sehingga manusia bisa melampauinya dan akhirnya terbebas dari siklus reinkarnasi. Sehingga ketika jatah hidup manusia habis, maka manusia bisa benar-benar mengalami pembebasan dan menyatu kembali dengan Sang Maha Pencipta. Dan manusia tidak perlu reinkarnasi lagi. Konsep ini juga yang mendasari banyak agama-agama kuno di seluruh dunia, termasuk agama Shinto dan bahkan kepercayaan kuno Jawa itu sendiri. Nah, itulah kenapa dalam agama-agama kuno, ajaran seperti meditasi dan mindfulness banyak diajarkan kepada umatnya. Karena meditasi adalah metode bagi manusia untuk bisa hidup di momen sekarang hingga suatu saat bisa melampaui dualitas dan mengalami pembebasan dengan sendirinya. Tapi kok bisa tahu banyak konsep agama begini? Pada dasarnya, secara spiritual, agama-agama di dunia itu memiliki hakikat yang sama. Dan ini akan kalian temukan jawabannya kalau kalian membaca sejarah-sejarah agama yang ada di dunia ini. Buku sejarah agama manusia ini bisa menjadi referensi bagus untuk mengetahui sejarah beragam agama yang dianut di bumi.